Tuhan Yesus, ketika kami berjalan sendiri Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau memegang tangan kami Tuhan. Ketika kami berperang di dalam kehidupan kami, Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kemenangan buat kami. Tuhan, jangan biarkan Tuhan hati kami jauh daripada-Mu Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini engkau mengalami beban berat. Engkau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang lemah. Tetapi saat ini Dia memegang tangan saudara. Dia memegang tangan kita. Dia mau buktikan kepada saya dan saudara bahwa aku menyertai engkau dalam segala keadaan. Aku memberikan kemenangan itu kepadamu. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah hatimu tertuju kepada Allah. Biarlah penyembahanmu naik di hadapan Tuhan. Engkau tidak perlu takut, sebab Dia ada bersama dengan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan
menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Saya mengundang Ibu Gembala. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Mari Ibu Gembala maju ke depan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus katakan bersama-sama. Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjadi milik kepunyaan-Mu. Amin. Karena Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Amin. Engkau selalu ada bagi kami. Amin. Ketika kami menaruh harap kami sepenuhnya kepadamu. Amin. Di situ kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup Amin kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan kami tidak ragu dengan janji-Mu. Amin. Janji-Mu adalah ya dan amin dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Dan biarlah kami hidup dalam firman-Mu.
Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Berkuasalah atas kami, berkuasalah atas hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama melihat firman Tuhan. Saat ini saudaraku, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Daniel. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah kehidupan yang memberi dampak. Kehidupan yang memberi dampak. Kita akan baca dulu, saudara, di dalam Daniel pertama, Daniel pasal 1. Kita akan baca, saudaraku, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sudah dapat semuanya? Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, 2, 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Senear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Sampai di situ dulu, silakan duduk. Kita melihat firman Tuhan pada saat ini, saudaraku, tentang kehidupan yang memberi dampak. Ini sosok Daniel. Ya, kita belajar tentang sosok Daniel. Daniel ini adalah orang Israel, ya, Yehuda, yang juga termasuk di dalam orang-orang buangan, dan mereka diangkut untuk berada di Babel. Saudara, pada saat ini kita mau belajar tentang hidup kita tidak dibatasi oleh situasi, kondisi, dan domisili. Jadi kehidupan kita tidak dibatasi oleh situasi yang mungkin situasi sepertinya menekan kita. Kehidupan kita juga tidak dibatasi dengan kondisi yang sepertinya mencekam atau kita merasa bahwa kita ini diteror dan lain sebagainya, saudara. Tidak. Dan kehidupan kita tidak dibatasi oleh tempat kita di mana kita berdomisili. Karena Daniel sudah memberikan contoh. Kita ada di sini
Saudara, kita dipercayakan ada di pulau ini, percaya bahwa Tuhan mau kita hidup untuk memberi dampak. Amin. Kalau Tuhan percayakan saya dan saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan mau supaya kita hidup memberi dampak. Daniel adalah salah satu orang buangan yang berada di Babel. Seharusnya kehidupannya ini adalah orang yang mungkin tertekan karena dia adalah orang buangan. Saudara, seharusnya Daniel ini juga merasa situasi yang tidak mengenakan karena di mana dia tinggal, lingkungannya itu tidak suka sama dia, tidak senang dengan dia. Tapi Alkitab di dalam kitab Daniel ini menjelaskan bagaimana sosok Daniel, dia memiliki kehidupan yang memberi dampak yang luar biasa. Wow, luar biasa saudara. Kalau kita baca kitab Daniel ini, kita akan tercengang luar biasa seorang Daniel. Tuhan bekerja dalam kehidupan Daniel ini dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ketika Daniel berada di istana raja, saat itu Raja Nebukadnezar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketetapan raja bahwa mereka harus dijamu, mereka harus mengikuti peraturan-peraturan kerajaan. Jadi harus makan makanan istana, anggur istana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, catatan di sini, Raja Babel, mereka menyembah dewa-dewa. Otomatis makanannya sudah didoakan, diserahkan kepada dewa-dewa. Daniel di sini bukan pemikiran dia seperti itu, tetapi dia mengerti firman. Daniel tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ayat 8 saudara baca, Daniel berketetapan. Saudara bisa garis bawahi berketetapan. Jadi Daniel ini berketetapan, berarti dia punya tekad yang bulat untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Daniel ini kehidupannya sangat-sangat memberi dampak di Babel waktu itu. Ya, sangat memberi dampak. Nah, apa yang membuat dia ini memberi dampak yang luar biasa? Kehidupan yang memberi dampak luar biasa di sekitar istana, raja sampai sujud sama dia, itu luar biasa. Seorang buangan yang seharusnya ditindas, yang seharusnya dikucilkan barangkali ya, tidak disukai dan lain sebagainya, tetapi raja aja sujud sama dia. Karena kehidupannya itu memberi dampak. Pertama, kenapa atau hal apa yang membuat Daniel ini kehidupannya ini memberi dampak? Pertama, saudara, dia memiliki prinsip hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini penting, saudara. Ini penting. Jadi prinsip hidup dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat penting. Kalau kita nggak ngerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita nggak ngerti tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam jalan yang salah. Apapun yang kita lakukan itu salah. Oleh sebab itu, saudara, miliki prinsip tidak mudah dipengaruhi. Ya. Kalau tentang kebenaran firman Tuhan, gak ada kata sungkan, saudara. Amin. Oh, tapi aku sungkan. Nanti
dibilangin apa sama mertuaku, dibilangin apa sama orang tuaku, sama temanku, dibilangin apa nanti, gak ada. Kita harus berketetapan, amin. Seperti Daniel, kita harus punya prinsip akan firman Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hidup memberi dampak yang positif tentunya. Saudara, jangan takut berpegang pada prinsip kebenaran. Kalau kita udah tahu itu kebenaran, pegang itu. Jangan mau digoyah, jangan mau digoncang saudara. Tetap pegang itu, amin. Tetap pegang prinsip kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin diancam oleh bos misalnya. Seperti Daniel. Ketika dia melangkah, dia berketetapan. Saudara tahu, Allah turun tangan. Ayat 9 saudara baca. Daniel 1 ayat 9. Ayat 8 kita baca mulai. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Ketika kita melakukan firman Allah, jangan takut dengan respon lingkungan kita. Amin saudara. Karena apa? Allah menguasai hati. Hati raja-raja ada dalam kuasa Allah. Amin. Oleh sebab itu jangan takut dengan lingkungan, dengan respon-respon lingkungan kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Gak usah takut saudaraku. Karena Tuhan bisa menyetelin ya hati. Tuhan bisa menguasai hati ya. Oleh sebab itu jangan takut. Dan memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin pegawai istana ini mengasihi Daniel. Dan akhirnya dia tidak diberi makanan-makanan yang bagi Daniel itu najis bagi hidup dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara lihat, ya saudara lihat si Daniel ini dia hidup selama pemerintahan 4 raja di Babel. Ya jadi dia hidup di zaman Raja Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Kores. Dia tetap dipakai dalam pemerintahan. Dia tetap dipakai dalam pemerintahan. 4 raja, ya 4 raja berlangsung dalam pemerintahan itu saudaraku. Pergantian 4 raja ini, Daniel ada di situ. Padahal dia adalah orang buangan saudara. Daniel ini adalah orang buangan. Tetapi dia dipakai terus. Karena dia punya prinsip. Ketika kita punya prinsip dalam firman Tuhan, ketika kita punya prinsip dalam kebenaran firman Tuhan, di situ Allah akan bela kita. Allah akan bela kita saudara. Tampilkan warna kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Tampilkan warna kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan abu-abu saudara. Jangan karena sungkan, takut, oh nanti saya dipecat, nanti takut saya nggak ditemenin lagi, saya nggak punya teman dan lain sebagainya. Jangan takut seperti Daniel. Daniel mendapat kasih dan sayang dari lingkungannya karena Allah
yang memberikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, si Daniel ini juga dia memberi dampak yang luar biasa ketika dia ada di Babel. Kalau tadi dia punya prinsip hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel ini juga dia memiliki daya tarik karena hikmat Allah. Kalau saudara buka dalam Daniel 2 ayatnya yang ke-46, kita baca mulai dari 46 hingga 49. Daniel pasal 2 ayat 46 hingga ayat 49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara lihat, si raja sampai sujud kepada Daniel. Karena Daniel berhasil, ya, Daniel ini berhasil menjelaskan tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar. Hikmat Allah berikan kepada Daniel. Saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita melakukan firman Allah, Allah akan memberikan hikmat bagi saya dan saudara. Hikmat Allah atas kita dan membuat dunia takluk. Amin. Membuat dunia takluk. Allah punya cara, saudara. Allah punya cara. Allah punya cara menolong kita dalam hal apapun. Allah punya cara yang ajaib. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah hikmat Allah. Milikilah hikmat Allah. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengerjakan hal-hal yang ajaib itu dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat Daniel pasal yang kelima ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkau Daniel, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Karena memang di Babel itu menyembah dewa. Jadi mereka berkata bahwa Tuhannya, mereka menyebut Tuhan itu juga untuk memberikan satu pengertian kepada Daniel dengan memakai dewa. Jadi bukan berarti Daniel ini menyembah dewa, Allahnya Daniel ini dewa, bukan. Ya, bukan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini Daniel memberi dampak, ya, kehidupan Daniel, kehidupan yang memberi dampak. Yang ketiga, yaitu dia memiliki roh yang luar biasa.
miliki roh yang luar biasa yang dapat dilihat oleh orang lain. Nah, ini dia. Sampai orang lain bisa berkata bahwa itu loh, Allahnya Daniel itu luar biasa. Karena kehidupan Daniel. Jangan sampai hidup kita justru bukan menguraikan kekusutan seperti Daniel yang disampaikan di sini, saudara. Daniel ini dikatakan dia itu luar biasa, dia itu bisa menguraikan kekusutan. Jangan sampai hidup kita malah memberi kekusutan bagi orang lain. Ketika kita ada, saudara, malah tempat itu atau orang lain itu lebih tambah banyak masalah. Jangan, saudara. Tapi justru kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan itu membuat adem, membuat damai, ya. Jadi jangan ngomporin, jangan tambah, oh itu ya, nah itu salah. Gak perlu ngomporin, manas-manasin, ya. Itu bukan ciri-cirinya kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan memberi dampak, itu memberi dampak negatif. Tapi kalau kita mencontohi si Daniel ini berarti dia memberi dampak yang positif. Miliki roh yang luar biasa. Dilihat oleh orang lain, saudara, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi si Daniel ini punya kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sampai-sampai saudaraku, orang lain itu bisa melihat bahwa oh ya, dia itu adalah orang yang luar biasa, rohnya dia itu wah hebat, luar biasa. Kalau kita miliki roh yang luar biasa, berarti kehidupan kita itu di atas rata-rata. Segala sesuatu yang kita lakukan itu di atas rata-rata. Jadi jangan sampai etos kerja kita itu malah membuat orang lain syak, menjadi batu sandungan. Kita menjadi pegawai yang benar. Si Daniel ini pegawai, saudara. Ya, si Daniel ini pegawai pemerintah. Dan dia memberi dampak yang luar biasa. Dia memiliki roh yang luar biasa. Kalau memiliki roh yang luar biasa, berarti kehidupannya dia ini dalam segala sesuatu dia melakukannya dengan luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, tapi dengan luar biasa. Saudara, apa yang ada di tangan kita saat ini? Kerjakanlah dengan luar biasa. Amin. Jangan kita menghabiskan waktu mengerjakan sesuatu dengan perkataan kalau nanti, jikalau nanti, seandainya nanti. Gak perlu, tapi apa yang ada di tanganmu saat ini kerjakanlah dengan luar biasa. Amin. Jangan kita menghabiskan waktu, oh nanti, gak usah, memang perlu kita nanti punya wacana, punya rancangan, punya rencana ke depan. Tetapi sudahkah kita mengerjakan apa yang ada di tangan kita ini dengan sungguh-sungguh atau biasa-biasa saja, bahkan di bawah biasa-biasa saja, saudara. Ini apa yang ada di tangan kita saat ini, saudara. Makanya pernah saya katakan dalam firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, ya, bahwa bukan orang atau tempat di mana kita kerja itu yang menentukan kita. Jadi kepada siapa kita bekerja, ya, pekerjaan jenis apa, itu bukan masalah. Tapi apakah pekerjaan kita itu memuliakan Tuhan atau tidak, itu aja. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, si Daniel ini bekerja atasannya orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi justru kesempatan
untuk dia memberi dampak. Amin. Dia memiliki kehidupan yang memberi dampak sehingga orang yang tidak mengenal siapa Tuhan pun tahu bahwa Allahnya si Daniel itu dahsyat. Allahnya si Daniel itu luar biasa. Saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Ya, Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Daniel ketika dia menjelaskan pada pasal 5 ini, dia menjelaskan tentang tulisan di dinding. Ya, di dinding. Ini yang membuat hati Raja gusar saat itu, Saudara. Ya, hati Raja Belsasar ini gusar. Sehingga hikmat Allah yang diberikan kepada Daniel itulah yang menyingkapkannya. Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Saudara, pada bagian yang keempat, si Daniel ini dia memberi dampak. Kehidupan yang memberi dampak. Karena apa? Kehidupan yang tidak dapat disentuh oleh dunia. Bukan berarti kita tidak bisa bergaul, bukan. Justru kita harus bergaul. Jangan kita eksklusif. Tapi justru kita harus membaur, harus bergaul. Bagaimana dunia dapat melihat Yesus di dalam kita kalau kita membatasi diri kita. Justru kita harus bergaul dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan siapa aja kita bergaul. Tetapi tidak tersentuh oleh dunia. Daniel pasal 6, coba saudara lihat pada ayatnya yang keempat. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Status Daniel di sini dia adalah pegawai istana raja. Dia setia kepada raja. Tetapi dia tidak mengikuti pola hidup raja. Dia melakukan bagiannya sebagai pegawai raja, pegawai istana, tapi dia tidak mengikuti pola hidup raja. Kita bisa bergaul, tapi kita tidak harus mengikuti pola hidup orang-orang di sekitar kita. Amin. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu maksudnya apa? Karena kita masuk pergaulan mengikuti pola hidup orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu kita jatuh. Tetapi tidak dengan Daniel, saudara. Kehidupannya yang tidak dapat disentuh oleh dunia. Karena di sini Daniel tetap dikenal memiliki roh yang luar biasa. Dia dicari-cari, dikorek-korek kesalahannya nggak dapat, saudara. Nggak ada. Ini si Daniel. Ya. Kehidupan yang tidak dapat disentuh oleh dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita masih mengikuti cara-cara dunia, stop sampai di sini. Bertobat. Supaya kita memiliki roh yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kehidupan kita ini, kehidupan yang memberi dampak. Amin. Stop. Kalau yang kita lakukan itu tidak memuliakan Allah, stop, bertobat. Apa saja yang kita lakukan, silakan. Tapi apakah itu mempermuliakan Allah atau tidak? Saudara, seperti Daniel, tidak menajiskan, memiliki prinsip dalam firman Tuhan, memiliki hikmat
Allah sehingga dia memiliki daya tarik yang luar biasa, memiliki roh yang luar biasa, dan kehidupannya tidak tersentuh oleh dunia. Amin. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami tetap memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah firman-Mu Tuhan membuat satu pengertian dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak bagi orang lain. Karena Yesus, Engkau ada di dalam hidup kami. Kami miliki roh yang luar biasa, sehingga menjadi berkat di lingkungan di mana kami ada, baik di tempat pekerjaan kami, sebagai pegawai swasta negeri, ketika kami harus bekerja di pemerintahan, kami bekerja, kami harus memperhatikan para pegawai-pegawai kami. Berikan kami hikmat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Engkau mendapati kami masih memiliki hidup yang masih berbaur dengan dunia, tolong kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami berkata seperti Daniel, berketetapan, punya tekad yang bulat untuk kami meninggalkan setiap pengaruh-pengaruh dunia yang mau menjerumuskan kami Tuhan. Bawa kami terus Tuhan, bawa kami kepada apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mudikan dengan Roh-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, berikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buatlah suatu komitmen dengan Tuhan saat ini. Tuhan, aku mau kehidupanku diubahkan. Aku mau memiliki sifat karakter seperti Daniel. Walaupun di tempat diasingkan, di tempat buangan, tetapi kehidupannya tetap memberi dampak yang positif. Jadikan kami juga seperti itu Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kami, Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kami ketetapan hati untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini engkau sedang mengalami hal-hal yang menyakitkan di dalam kehidupan saudara. Mari datang di hadapan Tuhan. Sebagaimana Daniel, dia mampu mengatasi segala tekanan yang menimpanya. Ia mampu tetap berdiri tegar sebab ada Tuhan yang bersama dengan dia. Dia memiliki roh yang lain daripada yang lain. Roh dia begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah kami semua Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah anugerah-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit ataupun yang kurang sehat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah, memulihkan ya Tuhan. Anugerah-Mu mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun juga itu yang dia kerjakan. Di dalam pekerjaan mereka baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai guru Tuhan, sebagai karyawan swasta, yang ke gudang, di toko, sebagai sales. Apapun itu juga Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan buka jalan bagi setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan. Keluarga-keluarga anak-anak-Mu, rumah tangga dari umat-Mu. Mari Tuhan tolong. Engkau yang berkuasa dalam setiap rumah tangga. Engkau bekerja di dalamnya. Dan biarlah hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau balas memberkati. Dan Engkau mau pakai lebih Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Setiap taburan anak-anak-Mu dalam hal apapun itu juga.
Engkau balas berkati taburan-taburan itu. Biarlah taburan itu memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.